Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud memperpanjang liburannya di Bali dan rencana awal Raja Salman dan rombongan berlibur selama 5 hari di Bali mulai dari tanggal 4 hingga 9 Maret, namun Raja menambah masa liburannya selama 3 hari. Dan informasi mengenai rencana Raja Salman memperpanjang liburannya dari surat kedutaan Arab Saudi yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam surat itu diberitahukan rencana awal liburan Raja Salman hanya sampai tanggal 9 Maret. Namun pihak Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi meminta penambahan waktu liburan Raja Salman di Bali hingga 12 Maret. Itu berarti keberadaan Raja Salman di Indonesia menjadi yang terlama, yakni 12 hari dalam rangkaian kunjungannya ke sejumlah negara. Sementara itu, dari sejumlah objek wisata di Bali, salah satu objek wisata yang berpotensi dikunjungi Raja Arab Saudi Salman dan juga rombongannya dalam masa liburannya di Pulau Bali adalah Monumen Bajra Sandi di daerah Renon, pusat kota Denpasar. Monumen setinggi 45 meter ini dengan arsitektur yang sangat khas, dipenuhi ukiran dan juga pahatan khas Bali. Ini merupakan simbol perjuangan rakyat Bali yang berperang melawan penjajah. Raja Salman memperpanjang liburannya di Bali hingga 12 Maret mendatang dan berbagai kalangan menyambut positif informasi yang disampaikan langsung oleh pihak Kedutaan Arab Saudi di Indonesia. Karena hal ini menunjukkan bahwa Raja ternyata betah tinggal di Bali. Lalu bagaimana reaksi masyarakat Bali mengenai rencana Raja Salman memperpanjang liburannya dan juga potensi apa saja yang dimiliki Bali serta bagaimana mengembangkan objek wisata lain di Indonesia sehingga kita mampu menarik lebih banyak lagi wisatawan Timur Tengah untuk datang ke Indonesia. Sudah bersama saya di studio ada Wakil Gubernur Bali Iketut Sudikerta dan juga Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Profesor Azril Azhari. Selamat pagi Pak Ketut, selamat pagi Pak Azril. Ya, tadi kita sudah lihat ya bahwa dari awalnya rencananya stay sampai tanggal 9, kemudian diperpanjang sampai tanggal 12 Maret. Kira-kira gara-gara apa ini Pak Ketut? Raja Salman kok betah sekali di Bali? Iya Mbak Sumi, para pemirsa Metro TV dimanapun berada di Indonesia ini, khususnya di Bali. Ya, dengan keberadaan adanya Raja Arab Saudi di Bali, Raja Salman di Bali ini, apalagi sekarang sudah memutuskan untuk extend di Bali, memberikan spirit semangat buat masyarakat Bali untuk maju dan berkembang. Yang menjadi penyebab, saya kira, kalau tidak salah menurut feeling saya adalah karena beliau betah dengan pesona Bali. Ya, dengan pesona Bali. Pesona Bali. Apa yang ditawarkan Bali selama Raja Salman di... Tidak lain adalah pariwisata itu ada komponennya 4. Satu, culture-nya, budayanya, yang terdiri dari berbagai budaya yang kita miliki sehingga menyebabkan Raja Salman itu betah tinggal di Bali. Ya, kedua, tidak bisa dipungkiri juga karena alam Pulau Bali yang memiliki taksu menyebabkan Raja Arab itu lebih lama lagi untuk tinggal di Bali. Jadi seolah-olah terhipnotis gitu ya? Terhipnotis. Lalu? Kemudian juga tidak bisa dilepaskan adanya destinasi-destinasi pariwisata yang bisa memikat daripada ketertarikan beliau untuk bisa stay lebih lama lagi di Bali. Dan juga tidak bisa dilepaskan keramah tamahan penduduknya, keamanan, kenyamanan yang begitu memberikan pesona kepada beliau sehingga beliau memutuskan untuk extend lebih lama lagi. Iya, tapi ngomong-ngomong selama di Bali ini Raja Salman dengan rombongan ngapain aja sih Pak? Kemana aja? Sementara yang terpantau berdasarkan koordinasi kita itu Raja Salman masih berada di lingkungan hotel yang blok itu St. Regis dan juga Westin serta hotel-hotel pendukung lainnya buat rombongan beliau. Tapi khusus untuk Raja Salman itu ada di St. Regis, di mana kawasan St. Regis itu memiliki keunikan tersendiri buat para wisatawan, khususnya beliau, sehingga mungkin saja fasilitas yang beliau miliki terhadap hotel yang ada di sana itu memberikan spirit buat beliau untuk ya lebih lama lagi tinggal
di Bali. Dan buktinya beliau melakukan extend kemarin ya, perpanjangan 3 hari di Bali ini. Dan ini memberikan keuntungan yang multi manfaat buat masyarakat Bali. Ya, kenapa? Karena itu akan memberikan kontribusi positif pada ekonomi kerakyatan kita, pendapatan daerah kita di Bali ini, sehingga bisa memajukan pertumbuhan ekonomi pariwisata kita. Kalau itu dari sudut pandangnya yang punya Bali, Pak Ketut ya. Tapi kalau dari Prof, seperti apa sih melihat rencana perpanjangan masa liburan Raja Salman di Bali? Maknanya apa sih, Prof? Terima kasih ya. Tentu memperpanjang tidak menurut saya ya, tidak dalam waktu sesaat, tiba-tiba saja. Mungkin Bali pemerintah baru diberitahukan, harusnya kan sudah diberitahukan juga oleh pemerintah pusat. Tapi kenapa kok seolah-olah tiba? Yang menarik adalah tentu seorang raja dengan gampang untuk, padahal dia punya plan yang panjang sekali, apalagi setelah ini mau ke berbagai negara. Punya banyak agenda lah ya. Betul. Nah, yang menarik saya adalah bukan memperpanjangnya, tapi memindahkan kerajaan Arab Saudi itu ke Bali. Nah, ini yang bagus sekali. Karena sana kan banyak raja. Bagaimana dia memikirkan kerajaannya dan juga memikirkan rakyatnya dan tapi di Bali dia berpikirnya gitu. Jadi menurut saya bukan hanya ini sebagai dampak daripada pariwisata. Makanya disebut banyak sekali pariwisata bukan hanya untuk leisure saja. Jadi juga dia bisa berpikir untuk memikirkan negara dan rakyatnya, tapi di Bali. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya sangat hebat, jarang terjadi, dan menurut saya juga, coba kalau kita lihat hotel di sana itu sudah dipesan sampai tanggal 13 sampai tanggal 4. Berarti memperpanjangnya bukan mendadak, hanya pemberitahuan resminya aja barangkali yang kita seolah-olah, ya mungkin sebagai pemasaran, ya mungkin barangkali ya, atau mungkin Raja memang sudah mendengarkan pesona Bali jauh sebelum dia tiba di Indonesia, saya rasa seperti itu ya. Kemungkinan itu bisa terjadi. Seperti apa sih respon masyarakat Bali dengan adanya perpanjangan ini? Ya, kalau selain kecipratan Riyadh ya. Kalau kita melihat respon masyarakat Bali dengan kehadiran Raja Arab Saudi ini atau Raja Salman ini ke Bali, ya kita menyambut positif kehadiran beliau ke Bali karena akan memberikan dampak multiplier effect terhadap kehadiran beliau di Bali ini. Nah, oleh karena itu juga ini sebagai momentum buat masyarakat Indonesia, kenapa beliau memilih Bali. Padahal beliau sesungguhnya melihat Aceh akan jauh lebih bagus. Tapi beliau memilih Bali. Ada sesuatu yang termaktub di dalamnya yang beliau ingin ketahui. Karena disinilah keberagaman yang terjadi yang bisa terjaga harmonisasinya. Ya, harmonisasinya dibangun dengan dengan semangat kegotong royongan. Misalnya di sini ada Hindunya mayoriti, ada Muslimnya, ada Kristiannya, ada Katoliknya, ada Buddhisnya. Tetapi kok bisa hidup dalam satu kesatuan yang kokoh? Ya, walaupun ada upaya-upaya untuk melakukan pemecah belahan, tetapi masyarakat Bali menyikapi dengan dengan semangat. Ya, semangat kebersamaannya. Ya, dan itu sehingga, juga image yang ingin dikenalkan ke Raja Salman. Ya, itu mungkin juga sebagai bagian pemikiran dari Raja untuk mengetahui lebih dalam. Kok bisa hidup rukun, hidup damai, hidup harmonis? Apa sih kiat-kiatnya? Mungkin itu beliau juga ingin mengetahui seperti itu. Karena beliau ada di wilayah yang mayoriti, di Arab Saudi itu dikunjungi oleh Muslim semuanya, sehingga beliau ingin juga mendapatkan sesuatu dari kebinekaan dan keberagaman yang ada di Bali ini, yang memiliki spesifik ini, saya katakan spesifik karena beliau Raja Muslim, Raja Islam yang hadir di tengah-tengah mayoritas Hindu. Baik. Bagaimana kesiapan warga Bali untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini ya, untuk bisa mendongkrak nama Bali di mata wisatawan Timur Tengah? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Usai jeda, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih bersama dengan Pak Ketut dan juga Prof Azril di sini. Kalau kita lihat Raja Salman saja sudah betah, apalagi nanti wisatawan Timur Tengah yang lain. Tapi selama ini kalau kita lihat, memang jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia ini masih sangat sedikit ya. Kira-kira yang ke Bali banyak nggak sih Pak selama ini? Ya, kalau kita melihat kunjungan wisatawan Timur Tengah, terutama Arab Saudi ke Bali,
masih jauh kalah dengan Australia dan juga Tiongkok dan juga Malaysia, Jepang, serta Singapura. Artinya apa? Karena masih jauh kalah ini perlu dioptimalisasi kita melakukan promosi ke Arab Saudi. Apalagi kan di sana sebagai apa istilahnya, sebagai corongnya para umat Muslim untuk melakukan naik haji, untuk mendapatkan naik haji di sana. Mungkin karena kita promosinya kurang, sehingga akhirnya para wisatawan Arab Saudi itu agak sedikit datang ke Bali. Nah, sehingga sekarang ini langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah promosinya, untuk bisa kita tingkatkan ke sana, sehingga bisa lebih banyak wisatawan Arab Saudi itu datang ke sini. Apalagi ini momen yang paling tepat ya, Raja Salman di sini, ini momen untuk promosi yang paling tepat gitu ya? Ya, momentumnya sangat tepat sekali untuk melakukan ajang promosi. Maka itu kemarin kan sempat pada saat rapat-rapat koordinasi itu, awak media itu tidak diizinkan untuk meliput. Ini kan akan sangat merugikan kita, ya, pemerintah ini dalam rangka untuk melakukan promosi, karena itu juga bagian dari promosi yang tidak terduga gitu. Maka perlu dan penting kita lebih intensif untuk melakukan promosi ke sana melalui pemberitaan, pemberitaan, media cetak, media elektronik, kemudian melalui brosur-brosur dan lain sebagainya, sehingga semakin diketahui, semakin dikenal oleh masyarakat Arab Saudi. Bahkan kan kita banyak membawa devisa ke sana. Ya, kalau memang secara jumlah wisatawan Timur Tengah ke Indonesia secara angka memang jauh lebih sedikit, tetapi potensi belanjanya luar biasa ya. Ya, betul. Bisa 2-3 kali lipat lebih besar dibanding wisatawan yang sering berkunjung ke Indonesia. Bagaimana Prof melihatnya, apa langkah promosi ataupun yang harus kita lakukan untuk betul-betul bisa menarik potensi wisatawan Timur Tengah ini? Ya, kalau diizinkan saya coba melihat ke belakang sedikit ya. Konsep di dunia tentang pariwisata atau kegiatan yang ada di pariwisata di dunia itu sudah terjadi pergeseran. Maksudnya jadi adanya suatu paradigm shifting. Tadinya kan ada sun, sand, and sea. Itu selalu dulu. Sekarang 3S juga. Itu udah bergeser deh. Ya. Jadi yang S pertama serenity, ketenangan. Kedua spirituality. Ketiga sustainability. Nah ini sekarang dunia. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Bali. Dimana mulai saat film Eat, Pray, and Love. Itulah munculnya bergeser. Dan dunia sudah mengakui bahwa tidak lagi kepada natural saja, tapi juga pada budaya. Dan shopping, tadi bicarakan masalah shopping tourism. Expanded by the tourists di dunia ini, yang tadinya adalah nomor 1 accommodation and lodging, bukan hotel ya, tapi accommodation and lodging. Kemudian kedua food and beverage, ketiga adalah shopping. Sekarang sudah masuk ke nomor 1. Termasuk Singapura. Singapura itu orang Indonesia paling banyak ke sana. 2,7 juta ya, paling juga mengeluarkan uangnya. Nah, ini sebenarnya yang kita kurang jeli dalam arti shopping tourism. Dianggap seolah-olah kita hanya melihat budaya natural, padahal shopping tourism juga bisa kita kembangkan. Karena shopping tourism ini bisa mengangkat devisa kita. Nah, ini yang menurut saya Bali dimanapun kalau kita keluar negeri kita kan ingin belanja. Samanya ya, barangkali kalau mau keluar negeri siapapun juga, dan juga titipan dari keluarga, tetangga. Belum oleh-oleh gitu ya. Itulah dari oleh. Nah, ini yang sebenarnya spend. Jadi bukan dia jumlahnya yang kita hitung, tapi adalah quality stay-nya, spend of time-nya dia agak lama, tapi spend money-nya juga agak lebih besar. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita kejar. Jadi bukan pada jumlah. Kalau jumlah tetapi hanya level backpacker saja, itu kan sayang. Nah, ini kan raja. Nah, ini yang saya bilang, ini harus titik ini harus dimanfaatkan sekali sebagai promosi yang barangkali, nggak tahu ya kita, barangkali yang pertama wisatawan datang itu ada Bali, terbesar. Kedua Jakarta, ketiga Batam. Kemudian yang terbanyak orang yang datang ke Indonesia itu adalah Singapura, Malaysia, Australia. Betul kata Ibu, itu level keberapa dia. Nah, apa nggak kita salah gitu ya? Ini sudah menjadi fokus, tapi bisa juga kita diversifikasi juga untuk negara-negara lain. Jadi sangat betul sekali kalau menurut saya perubahan paradigma pariwisata. Saya sudah bicara dengan beliau ini untuk mengembangkan Bali itu sebagai pusat
pendidikan pariwisata dunia. Kenapa saya buat pusat pendidikan dunia? Karena semua kasus-kasus yang ada di dunia itu ada, pariwisata itu ada semuanya di Bali. Kalau tidak salah saya, mungkin saya korek Pak, lebih dari 200 destinasi ada di Bali. Destinasi. Kalau nggak salah 267 something demikian Pak. Sebanyak itu pulau kecil. Dan sebenarnya bukan objek wisata, harusnya destinasi wisata. Ya. Tapi seharusnya potensi ini juga jangan hanya dilihat Bali, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia ya. Ya, inilah barangkali yang harus kita pikirkan ya. Jadi promotion itu kan memang bagus. Saya salut dengan Pak Menteri, dengan Pak Jokowi, pemerintah sekarang kita promosi bagus. Tapi produknya kita harus siapkan juga dong. Nah, ini yang produk quality daripada produknya harus kita persiapkan juga. Yang artinya bahwa pariwisata itu kalau kita mau memindahkan semut ke Indonesia, menurut saya bukan semutnya yang dipindahkan, gulanya yang kita buat. Ya, itu yang kita, nah itu di Bali sudah ada. Nah sekarang hebatnya, saya ditugaskan oleh menteri saya itu ke Bali sejak tahun 84. Artinya mau coba pelajari subak. Bisa nggak subak itu sebagai suatu daya tarik? Nah, satu lagi yang kita kembangkan itu bukan destinasi, tapi daya tariknya. Jadi attraction. Salah menerjemahkan kita adalah attraction itu menjadi atraksi. Attraction adalah suatu daya tarik. Ya, jadi attractors kan daya tarik. Nah, subak ini kalau kita coba pelajari, Wani, kami coba pelajari subak itu bisa nggak diadopt di Indonesia tempat yang lain atau di Jawa Timur. Kami buat sampai menjadi Dharma Tita. Tapi apa berhasil? No. Nah ini something yang mereka sebut itu Trihita Karana Pak ya, yaitu jadi dengan Tuhannya, masyarakatnya dan lingkungan. Baik. Prof, kita waktunya terbatas dan terima kasih juga Pak Ketut dan Prof sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia ya. Mudah-mudahan kunjungan Raja Salman kali ini tidak hanya berhenti di sini saja, tetapi betul-betul bisa dimanfaatkan untuk bisa menarik lebih banyak wisatawan Timur Tengah. Terima kasih.